Saat ini uang itu bebas dicetak oleh bank sentral. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada orang miskin di saat uang bisa dicetak semau kita? Kalau kalian cari alasannya di internet, kemungkinan besar kalian akan menemukan jawaban-jawaban seperti inflasi dan sistem moneter dan lain sebagainya. Tapi kemarin aku baru aja nonton channel Predictive History yang judulnya Secret History Number One, How Power Works. Di situ aku dapat perspektif menarik kenapa tetap ada orang miskin padahal uang udah dicetak semau kita. Mungkin konteks buat orang yang belum tahu. Basically kan sebetulnya mata uang yang sekarang kita punya itu disebut fiat. Fiat sendiri sebetulnya emang gak ada basisnya. Bank sentral tuh dia bisa cetak kapanpun dia mau. Berbeda dengan tahun sebelumnya, maksudnya spesifik tahun sebelum 1971 1972, sebelumnya bank itu bisa mengeluarkan uang itu ketika ada orang yang store emas. Jadi misalkan kamu punya emas dan simpan di bank, baru bank bisa mencetak uang. Itu pun bukan uang yang seperti yang kita tahu, lebih ke sertifikat lah ya, kayak surat tanah gitu. Kayak gitu sebelum uang yang sekarang. Nah, sedangkan sekarang ya tadi sistemnya tuh udah ke fiat. Bank sentral bisa cetak uang kapanpun dia mau. Dan menjawab pertanyaan yang aku lontarkan di awal, kenapa tetap ada orang miskin? Karena begitulah yang diinginkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi, sistem moneter sekarang tuh diciptakan oleh orang yang memang berkuasa. Orang yang berkuasanya siapa? Mungkin kalau dilihat dari yang bikin regulasi pertama itu Amerika. Karena memang kan Amerika di tahun 70-an itu lagi menjadi negara yang sangat besar dan kuat ya. Bahkan sampai sekarang, meskipun sekarang mulai goyang. Nah, tapi aku sendiri sebetulnya nggak gitu yakin Amerika. Karena gimana ya ngejelasinnya? Karena bank sentral sendiri sebetulnya pihak swasta. Cuman itu udah ngomongin ke konspirasi. But the point is, kenapa masih ada orang miskin? Karena orang yang punya kuasa ingin kita bekerja. Di video yang aku tonton tadi ya, How Power Works, basically orang yang punya kuasa itu memiliki kekuatan untuk mengubah satu hal yang tidak berguna menjadi penting. Dalam hal ini, uang. Pada dasarnya, uang yang bisa dicetak sembarangan itu nggak guna. Dia ya kertas. Cuman karena orang yang berkuasa ini berhasil membuat sistem dan membuat uang jadi penting, akhirnya untuk terus mempertahankan nilai kepentingan uang, harus diciptakan satu fear, satu ketakutan, satu ancaman seandainya tidak memiliki uang. Yang mana ancamannya adalah miskin. Orang tua kita pasti entah sering atau minimal pernah mengarahkan kita untuk mencari uang agar tidak miskin. Kenapa kita tidak boleh miskin? Karena gambaran kemiskinan itu dideskripsikan sebagai satu penderitaan. Dan karena kemiskinan dianggap sebagai penderitaan, oleh karena itu orang-orang akan berbondong-bondong untuk terus bekerja keras. Orang-orang akan terus bekerja keras. Padahal sebetulnya kalau kita berpikir sejenak, biasanya yang digambarkan miskin itu orang-orang pedesaan. Tapi kalau kita coba pikirkan ulang ya, seandainya orang-orang desa yang dia itu memegang pertanian, memegang kebutuhan dasar manusia yaitu makanan, enggan menukar hasil pangannya dengan uang, ya basically enggak berguna uang ini. Bahkan
sekarang kan udah ada tuh banyak negara-negara yang krisis, uangnya sangat tidak berharga. Kalau nggak salah yang negara itu Irak. Terus yang sempat aku tahu di dulu-dulu tuh Venezuela. Yang mana kalau kita bawa uang rupiah kita dan ditukar ke sana, itu tuh bisa sangat bernilai besar, bisa miliaran mungkin. Tapi ya tidak berguna, dan hal yang jauh lebih berguna itu di kondisi krisis ya kebutuhan dasar kita, makan. Karena basically manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Jadi kalau menjawab kenapa tetap ada orang miskin padahal uang bisa dicetak semau-mau bank sentral, karena kemiskinan sendiri itu dijaga dan kemiskinan sendiri itu dirawat sebagai alat menakut-nakuti orang sehingga orang harus bekerja keras. Dan itu memang baru bisa dilakukan ketika orang punya kuasa. Sebetulnya bisa aja, kan ada beberapa orang yang pengen, ayo kita balik lagi ke dirham, something like that. Ya bisa aja, kalau misalkan orang itu punya kuasa, dia punya power, dia punya kedudukan yang sangat tinggi di dunia, itu satu hal yang menurutku mungkin terjadi. Karena banyak kan kita sering dengar idiom kayak, bukan idiom, mungkin istilah sejarah itu dituliskan oleh pemenang gitu. Power itu fungsinya seperti itu. Ketika kamu punya power, ketika kamu menang, kamu pada dasarnya bisa mengubah sesuatu yang itu tuh tidak ada maknanya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Contohnya di sini, uang. Mungkin itu buat video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.